nama saya Mariana Lalusmona. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metabolisme biomolekul dengan narasi visual metabolisme karbohidrat, dinamika jalur, dan homeostasis energi. Baik, yang pertama itu jelaskan bagaimana tubuh mengatur prioritas antara jalur glikolisis dan glikogenesis sesaat setelah seseorang mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat. Jadi, setelah makanan tinggi karbohidrat, kadar glukosa darah meningkat sehingga hormon insulin dilepaskan. Nah, insulin merangsang glikolisis untuk menghasilkan energi dan glikogenesis untuk menyimpan kelebihan glukosa sebagai glikogen di hati dan otot. Enzim kunci yang mengatur jalur ini adalah PFK1 atau glikolisis dan glikogen sintesis atau glikogenesis. Yang berikutnya itu jelaskan ketika seseorang menjalani puasa selama 16 jam, bagaimana koordinasi antara jalur glikogenesis dan glukogenesis terjadi untuk menjaga kadar glukosa darah tetap stabil. Jadi, saat seseorang puasa selama kurang lebih 16 jam, kadar glukosa darah menurun sehingga tubuh menjaga kestabilannya melalui glikogenesis dan glukogenesis. Nah, di mana glikogenesis terjadi lebih dulu, yaitu memecahkan glikogen di hati menjadi glukosa untuk dilepaskan ke darah. Ketika cadangan glikogen mulai menipis, tubuh meningkatkan glukogenesis, yaitu pembentukan glukosa baru. Sini perbedaan substrat. Yang pertama itu, glikogenesis itu menggunakan glikogen yang tersimpan di hati, sedangkan glukogenesis itu menggunakan asam amino, laktat, dan gliserol sebagai bahan baku untuk membentuk glukosa baru. Yang berikut, jelaskan atau memilih satu kondisi spesifik olahraga intensitas tinggi atau kondisi diabetes mellitus dan analisis apa yang terjadi jika salah satu dari 4 jalur tersebut mengalami gangguan, bagaimana jalur lainnya mengompensasi atau justru memperburuk kondisi homeostasis tubuh. Jadi di sini, pada diabetes mellitus, kerja hormon insulin terganggu sehingga glikolisis dan glikogenesis menurun. Akibatnya, glukosa tidak dapat digunakan dan disimpan dengan baik oleh sel. Sebagai kompensasi, tubuh meningkatkan glikogenesis dan glukogenesis di hati untuk menghasilkan glukosa. Namun hal ini justru meningkatkan kadar glukosa darah atau hiperglikemia, sehingga keseimbangan homeostasis tubuh menjadi terganggu. Yang berikutnya, tunjukkan dalam satu bagan integrasi atau peta konsep bagaimana keempat jalur bertemu di satu titik pusat seperti glukosa 6-fosfat dan mengapa titik tersebut sangat krusial bagi sel. Jadi, pada gambar itu menunjukkan bahwa glukosa 6-fosfat atau G6P merupakan titik pusat metabolisme karbohidrat di dalam sel karena menjadi penghubung beberapa jalur metabolisme penting. Jadi, yang pertama itu glikolisis, di mana glukosa 6-fosfat dapat masuk ke jalur glikolisis untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Yang kedua itu jalur pentosa fosfat, di mana G6P dapat digunakan untuk menghasilkan NADPH dan nukleotida yang penting untuk sintesis asam nukleat dan reaksi reduksi dalam sel. Yang ketiga itu metabolisme glikogen, di mana glukosa 6-fosfat atau G6P dapat diubah menjadi glikogen untuk disimpan sebagai cadangan energi atau dipecah kembali saat tubuh membutuhkan energi. Yang berikut itu glukogen neogenesis, di mana glukosa 6-fosfat dapat digunakan untuk membentuk kembali glukosa, terutama saat kadar gula rendah. Jadi, kesimpulan dari peta konsep ini, di mana glukosa 6-fosfat sangat penting karena menjadi pusat pengaturan metabolisme sel yang menghubungkan produksi energi, menyimpan energi, dan pembentukan molekul yang penting bagi sel.